Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Epifania Giorgiunarina, biasa disapa Jihan, dan teman saya Dahlia Maestika Parmulu. Kami akan mempresentasikan materi tentang hewan dan lingkungan. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu anatomi hewan. Anatomi hewan merupakan struktur ilmu yang mempelajari tentang struktur-struktur atau bagian-bagian dari tubuh hewan. Dalam biologi, sel-sel yang tumbuh dalam tubuh hewan menjadi struktur jaringan, kemudian berkumpul menjadi sebuah organ-organ. Organ dalam hewan dapat dilihat melalui pembedahan, yang kemudian dapat dipelajari struktur-struktur dan fungsi-fungsi dari masing-masing bagian organ-organ hewan. Di sini merupakan contoh dari organ-organ hewan. Anatomi hewan juga merupakan diklasifikasikan. Nanti katong edit. Anatomi hewan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Osteologi. Osteologi adalah bagian anatomi yang berhubungan dengan struktur, bentuk, dan perkembangan tulang. Susunan tulang-tulang yang membentuk akan menjadi rangka keras dan membentuk seekor hewan, yang disebut juga dengan rangka atau skelet. Secara umum, ada 4 klasifikasi bentuk tulang, yaitu tulang panjang, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Yang kedua adalah miologi. Miologi adalah bagian ilmu anatomi yang mempelajari tentang struktur otot dan pendukungnya. Otot mempunyai kemampuan berkontraksi dan bereaksi jika dirangsang oleh kondisi atau perubahan-perubahan iklim tertentu. Yang ketiga adalah miologi. Miologi adalah bagian ilmu anatomi yang mempelajari tentang struktur otot dan organ pendukungnya. Yang keempat, kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah sistem peredaran darah dalam tubuh hewan. Biasanya sistem kardiovaskuler terdiri dari pembuluh darah, dan jantung. Aliran darah ini dimulai dari jantung, yaitu pompa otot yang berdetak secara ritmis dan terus-menerus. Setiap detik, jantung akan mengedarkan darah ke seluruh bagian tubuh hewan. Untuk memahami sistem peredaran darah, kita perlu memahami anatomi jantung, sehingga kita dapat memahami berbagai permasalahan yang berkaitan dengan fungsi sistem kardiovaskuler dalam menyuplai dan mendistribusikan sejumlah oksigen dan nutrisi penting bagi jaringan tubuh hewan. Pembuluh darah terdiri dari aorta, arteri, arteriol, pembuluh darah kapiler, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah venule. Yang kelima, kita masuk pada organa genitalia. Organa genitalia atau organ kelamin adalah suatu organ yang berfungsi untuk menghasilkan keturunan. Reproduksi merupakan salah satu kemampuan tersebut hewan yang paling penting. Tanpa kemampuan tersebut, hewan akan terancam punah dan tidak memiliki keturunan untuk mempertahankan ekosistem hewan tertentu. Yang keenam, kita masuk pada traktus urinaria. Sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadi penyaringan darah sehingga darah mengeluarkan zat-zat yang tidak digunakan tubuh hewan dan menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh hewan tersebut. Zat yang tidak digunakan oleh tubuh dan akan larut dalam air yang dikonsumsi oleh hewan tersebut. Dan proses pencernaan itu akan keluar melalui urin.
Yang ketujuh, traktis digestivus. Pencernaan atau serangkaian proses yang terjadi dalam sistem pencernaan untuk membantu penyerapan. Proses pencernaan adalah perubahan fisik dan kimia komponen makanan di saluran pencernaan hewan. Struktur alat pencernaan hewan ditentukan oleh jenis makanan utama dan kebiasaan makan hewan tersebut. Bagaimana hewan tersebut makan itu dapat menyebabkan pada pencernaan makanan yang terjadi pada tubuh hewan itu. Kebiasaan makan hewan dibagi menjadi 3, yaitu herbivora alias hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua, karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Yang ketiga, omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya. Yang ke-8 kita masuk pada traktus respiratorus. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen ini digunakan selama pemecahan zat makanan untuk menghasilkan energi yang baru. Jadi hewan membutuhkan udara melalui tumbuhan supaya hewan tersebut bisa bernafas. Jadi pernafasan atau respirasi adalah suatu proses yang dimulai dengan menyerap oksigen yang dilanjutkan dengan mengeluarkan karbon oksida untuk dimanfaatkan oleh tumbuhan. Yang kedua, kita masuk pada famili hewan. Famili hewan adalah tingkatan taksonomi yang berada di bawah ordo dan di atas genera hewan-hewan tertentu. Contoh dari famili hewan yaitu Felidae. Pertama, Felidae. Felidae adalah keluarga hewan yang beranggotakan seperti kucing, macan, jaguar, singa, citah, dan harimau. Yang kedua, Conidae. Conidae adalah famili atau keluarga hewan yang beranggotakan anjing, rubah, dan serigala. Yang ketiga, Mustelidae. Mustelidae adalah keluarga hewan yang beranggotakan musang dan berang-berang. Yang keempat, Otanidae. Otanidae adalah keluarga atau famili hewan yang beranggotakan anjing laut, bertelinga, dan singa laut. Yang ketiga kita masuk pada sistem organ hewan dan masalah lingkungan. Di sini kami menyediakan media berupa gambar. Yang pertama, sistem pernapasan. Semua sel membutuhkan oksigen, beban penting untuk mengekstraksi energi dari senyawa organik. Hewan memperoleh oksigen dari lingkungannya melalui sistem pernapasan. Yang kedua, sistem peredaran darah. Hewan vertebrata mempunyai oksigen ke selnya melalui sistem peredaran yaitu jaringan, arteri, vena, dan kapiler yang membawa sel darah yang mengandung oksigen setiap sel di tubuhnya. Yang ketiga, sistem saraf. Sistem saraf inilah yang memungkinkan hewan mengirim, penerimaan, dan memproses input saraf dan sensorik, serta menggerakkan otot-ototnya pada hewan vertebrata. Sistem ini dapat dibagi menjadi 3 komponen utama. Sistem saraf pusat, atau yang meliputi otot dan sumbu tulang belakang, dan membawa sinyal surat ke otot-otot yang jauh. Yang keempat, sistem pencernaan. Hewan perlu memecah makanan yang mereka makan menjadi komponen-komponen penting untuk mendorong metabolisme mereka. Yang kelima, sistem endokrin. Pada hewan tingkat tinggi, setiap endokrin terdiri dari kelenjar atau
seperti tiroid dan timus. Dan hormon yang dikeluarkan kelenjar ini mempunyai atau mengontrol berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Yang keenam, sistem reproduksi. Bisa dibilang sistem organ yang paling penting dari sudut pandang evaluasi. Sistem reproduksi memungkinkan hewan menghasilkan keturunan. Yang ketujuh, sistem limfatik. Terkait erat dengan sistem peredaran darah, sistem limfatik terdiri dari jaringan kelenjar getah bening di seluruh tubuh yang mengangkat dan mengedarkan cairan bening yang disebut getah, yang hampir identik dengan darah, hanya saja ia kekurangan sel darah merah yang mengandung sedikit kelebihan sel darah putih. Yang kedelapan, sistem otot. Otot adalah jaringan yang memungkinkan hewan untuk bergerak dan mengontrol gerakan. Ada 3 komponen. Utama sistem otot. Otot rangka atau yang memungkinkan vertebrata tingkat tinggi berjalan, berlari, berenang, dan menggenggam benda dengan tangan atas cakarnya. Otot polos yang terlibat dalam pernapasan dan pencernaan dan tidak berada di bawah kendali sadar. Yang kesembilan, sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh bertanggung jawab untuk membedakan jaringan asli hewan dari benda asing dan potongan seperti virus, bakteri, atau parasit. Ia juga bertanggung jawab untuk mobilisasi respon umum di mana berbagai sel, protein, yang enzim diproduksi oleh tubuh dan menghancurkan terang. 10. Sistem kerangka atau pendukung. Hewan tingkat tinggi terdiri dari triliunan sel yang berdiri diferensiasi sehingga mengeluarkan cara untuk mempertahankan integritas strukturnya. Banyak hewan invertebrata seperti saringan dan krustasea memiliki penutup tubuh luar yang terdiri pirin dan protein keras lainnya yang disebut aksoskeleton. Yang ke-11, sistem kemih. Pada mamalia dan amfibi, amonia ini diubah menjadi urea, diproses oleh ginjal, dicampur dengan oil, dan dikeluarkan sebagai urin. Yang ke-12, sistem Yang ke-12, sistem integumen. Sistem integumen terdiri dari kulit dan struktur atau pertumbuhan yang menutupinya bulu burung. Atau bulu burung, rambut mamalia, dan lain-lain. Santai dulu nggak sih kalian dua? Yang menutupi bulu burung, rambut mamalia, dan lain-lain. Serta contohnya tucur, kuku, dan sejenisnya. Yang ke-13, masalah lingkungan. Kerusakan lingkungan dan meningkatkan jumlah hewan yang terancam punah berkaitan erat dengan munculnya
berkaitan erat dengan munculnya wadah penyakit. Untuk mengatasi masalah-masalah ini penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi pencemaran, dan melindungi habitat satwa. Yang kedua, pencemaran udara disebabkan oleh gas yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan kotoran hewan seperti karbon monoksida. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Salam.